Dipo. Welcome to the camera. Now it's recorded. Kemarin gagal. Selamat datang kembali di .id Weekly Vlog. Sayangnya masih dari Jakarta, Indonesia karena urusan visa yang belum selesai. Tapi nanti di akhir gue mau kasih tahu bahwa ada sesuatu yang menggembirakan, tapi nggak terlalu. Kadang hidup gitu ya. Kita dapat kabar, tapi kabar itu tidak selalu kabar baik saja, dan ketika ada kabar buruk, kadang tidak buruk saja. Kebayang maksud gue? Hidup membingungkan sekali. Tapi kita akan ngomongin soal apa yang terjadi minggu ini, dan gue akan ngomongin ada satu hal lagi yang pengen gue bahas tentang terjebak dengan kenyamanan. Minggu ini seperti biasa gue mengisi kehadiran gue di Indonesia dengan berbagai macam pekerjaan. Gue mulai sebentar, coba gue cek jadwal gue. Gue ingat pokoknya pada minggu ini gue ada meeting sama Rama di markas. Gue sempat ketemu, kami meeting cuma berdua ngomongin soal arahan perusahaan. Diskusi soal apa yang kira-kira mesti dilakukan, menyamakan perspektif. Rama masih menjadi mentor yang sangat-sangat tepat untuk gue. Bukan cuma sebagai seorang operasional ya, bukan operasional, maksudnya orang yang menjalankan perusahaan, tapi lebih kepada orang yang punya perusahaan. Karena kan saat ini posisi gue kan komisaris bersama dengan Rama. Memang gue CEO juga, tapi hari demi hari bisnisnya dijalankan sama Toro atau Angga Diandri. Jadi kami banyak diskusi, terus udah gitu itu dilanjut dengan gue mampir ke YouTube-nya Ronald dan YouTube-nya Tike. Sebenarnya bukan YouTube-nya Ronald dan YouTube-nya Tike. Jadi ada brand yang punya kanal YouTube, brand ini bayar Ronald dan Tike untuk bikin podcast, gitu kurang lebihnya. Tapi highlight di hari itu adalah gue kembali menggunakan transportasi umum. Gue udah berapa hari ini pakai transportasi umum, terutama ketika tanggal-tanggal ganjil. Untuk yang ngikutin YouTube gue dari lama pasti tahu bahwa sebelum pandemi sebenarnya gue naik transportasi umum kemana-mana. Ada YouTube gue yang judulnya Kenapa Panji Naik Angkot. Terus pandemi datang, kemudian gue jadi khawatir naik kendaraan umum. Terus ketika PPKM sudah mulai membaik, gue masih belum naik kendaraan umum. Salah satunya juga karena gue memikirkan anak-anak gue saat itu. Anak gue pada belum divaksin, Gamila juga belum. Terus bahkan ketika udah pada mulai divaksin, gue belum naik kendaraan umum sampai pada akhirnya gue ke New York. Ketika gue di New York, kerjanya kan naik kendaraan umum. Sementara menurut gue orang New York itu jauh lebih nggak taat sama prokes kebanding orang di Jakarta. Orang di Jakarta justru jauh lebih taat dibanding orang di New York. Terus gue bertanya kan sama diri gue sendiri, di New York aja gue udah mulai berani naik. Sebenarnya nggak ada pilihan, bukan berani, lebih karena nggak ada pilihan. Nah kalau di New York gue ini pada naik angkot mulu, menghabiskan hari-hari gue, perjalanan gue, open mic dari satu tempat ke tempat lain, naik kendaraan umum, maka harusnya gue bisa naik juga. Akhirnya udah berapa hari ini gue kembali naik transportasi umum, naik Transjakarta, naik MRT, naik LRT. Dan rasanya masih sama menyenangkannya, penuh dengan jalan kaki hari-harinya, termasuk ke hari ini dimana gue spesifik hari ini gue ngerekam pakai GoPro gue perjalanan gue. Dan senang bisa kembali naik kendaraan umum lagi dan masih sepi. Tapi itu karena dari dulu sebelum pandemi juga gue tuh cenderung berangkat setiap harinya tuh jam-jam kosong, bukan jam-jam berangkat kerja.
Gue berangkat naik transportasi umum bisa jam 10, jam 11, jam 1, jam 3, jam 4 kadang-kadang. Dan kalau misalnya waktunya lega, biasanya gue naik. Tapi kalau misalnya gue mepet waktunya, udahlah nggak keburu, gue naik taksi aja biasanya. Sesuatu yang sebenarnya juga gue lakuin di New York, tapi di New York gue jauh lebih baik dalam mengelola waktu gitu. Jadi gue ngeliat, gue mesti berangkat jam berapa, jam segini, oke kalau gitu. Jadi jauh lebih, di Jakarta harus gue akuin, gue terlalu nyaman, kebiasaan untuk nyaman. Tapi ya gitu, jadi itu salah satu highlight di minggu ini, kemana-mana mulai naik kendaraan umum. Terus besoknya gue sempet bikin konten sama Richard Insane. Richard Insane ini adalah kawan lama. Priyontri sama Panji Pragiwaksono and Friends. Seru nih. Gua dengan dia udah kenal dari zaman gua di Bandung kalau nggak salah, gua udah siaran. Kayaknya sekitar tahun 2005-an mungkin, atau mungkin 2004 gua kenal dia. 2005 kayaknya. Nah, ketika gua berkenalan dengan Insane, itu memulai persahabatan lama yang dipersatukannya oleh olahraga basket. Kami itu sebenarnya mau bikin konten, dia kan jadi YouTuber juga, bikin konten YouTube. Terus gue mau bikin konten YouTube sama dia dari lama. Tapi terus 1 hari sebelum harusnya gue bikin konten sama dia, gue kena COVID. Jadi ya akhirnya tertunda-tunda, kemarin akhirnya sempat kesampaian dan menyenangkan sekali karena bukan cuman gue sempat main basket lawan dia, tapi akhirnya gue bisa naruh di YouTube gue salah satu cerita paling lucu yang pernah gue dengar seumur hidup. Insane itu pernah ditangkap polisi, tapi bukan karena dia salah, karena polisinya salah tangkap. Coba lo cek di YouTube gue, judulnya Legenda Streetball ditangkap polisi kalau nggak salah. Cerita lucu banget. Gue udah denger cerita itu zaman gue siaran di Hard Rock FM Jakarta. Jadi lu bisa bayangin, bahkan mungkin sebelumnya, tapi waktu itu gue pernah tayangin, gue pernah interview dia di Hard Rock FM Jakarta, dan lucu banget ceritanya. Ketika gue akhirnya jadi YouTuber, gue tuh nyari momen untuk naruh cerita dia di YouTube gue, sampai akhirnya kemarin kejadian juga. Senang banget gue. Terus besoknya lagi, masih di minggu yang sama, gue ke markas lagi. Gue sempat meeting sama Lutfian, CEO dari CTI. CTI itu adalah perusahaan yang megang brand Comika.id. Gue, Rama, dan Lutfian, yang orang sering nggak tahu ya, dan sebenarnya nggak perlu tahu juga nggak apa-apa. Tapi si Comika.id ini PT terpisah karena sebenarnya selama ini, tanpa yang lo tahu, ada 2 PT, ada WPI dan CTI. Comika.id memang tadinya di dalam WPI ini, Wong Sudan Pratama Indonesia. Tapi karena dia makin lama makin besar, akhirnya dia berdiri sendiri. Dan itu sebenarnya cita-cita gue. Banyak bisnis unit yang ada di dalam WPI ini pengennya itu berdiri sendiri. Mungkin Comika Event berdiri sendiri, terutama dengan adanya comedy club fisik. Mungkin saking baiknya kita menjalankan unit merchandising kami sehingga dia bisa berdiri sendiri. Mungkin si PH-nya juga, mungkin medianya juga, mungkin unit edukasi kami pecahkan juga, begitu terus sampai akhirnya dia mandiri gitu. Meeting untuk ngomongin rencana Comika.id. Banyak yang nanyain soal aplikasi. Kabar baik kelihatannya akan terjadi di tahun ini. Terus udah gitu gue bikin konten beberapa konten promo, sama salah satunya sama Aji Pratama bersama dengan Oza Rangkuti. Jadi Aji Pratama dan Oza Rangkuti bikin show. Terus udah gitu seperti biasanya anak-anak kalau lagi pengen promo mampirnya ke YouTube-nya gue. Termasuk yang juga mampir ke YouTube gue adalah anak-anak. Kalau tadi si Oza sama si Aji itu punya konten namanya Petrus. Jadi mereka bikin acara talk show politik gitu. Nah terus ada lagi namanya Explicit. Explicit ini isinya Rais, Rio Dumatubun, Oza Rangkuti, sama Ate, dan ada beberapa teman-teman lain yang bikin pertunjukan rencana mereka turutin setiap bulannya. Dan gue selalu senang kalau misalnya ada komika-komika pada bikin acara, dan gue lihat begitu banyak acara mulai kembali di tahun ini, terutama dengan
kondisi COVID-nya sudah jauh lebih baik. Apalagi kemarin ada GP 500, apa MotoGP namanya, gue lupa mulu, Formula E dan segala macamnya. Terus juga pada minggu ini gue sempat bikin konten sama Samara Amani. Sayangnya gue nggak sempat untuk bikin konten untuk YouTube gue, belum sempat. Jadi biasanya kan kalau gue ketemu sama, jadi waktu itu dari pihak Noise ngubungin gue. Noise itu punya konten podcast bersama dengan Samara, namanya Sama Dengan, TSAMA, Sama Dengan. Terus pengen collab sama gue. Kebetulan konten gue juga monolog sama kayak Samara, Hiduplah Indonesia Maya di Noise. Terus biasanya kalau ada ajakan collab, gue ngajak collab balik untuk di YouTube gue. Cuman waktu itu mepet, dia datangnya sama timnya, sama Noise-nya terlambat, sementara Samaranya ada kegiatan lain. Tapi waktu gue ngisi podcastnya Samara, menyenangkan sekali, pertanyaan-pertanyaan menarik. Terus gue nggak bisa ngerem diri gue untuk jadi diri sendiri, jadi bercandaan gue sembarangan banget di episodenya Samara. Gue nggak tahu apakah pada saat episode ini tayang, si konten Sama Dengan gue sudah tayang, tapi itu salah satu wawancara yang menyenangkan. Terus, minggu ini ditutup dengan sesuatu yang juga sangat seru, yaitu gue jadi juri lomba stand up comedy teman-teman Tuli, teman-teman tunarungu. Tolong diingat, kalau menurut teman-teman Tuli, banyak di antara mereka juga senang disebutnya Tuli, bukan disebutnya tunarungu. Ini sesuatu yang selalu jadi perdebatan lah, bahkan antar mereka. Menggunakan disabilitas, menggunakan istilah difabel, tuli atau tunarungu, buta atau tunanetra. Ini sesuatu yang oleh mereka sendiri, mereka jadinya sepakatnya terserah. Kayak gue ngomong sama Bang Jack, yang bener mana sih? Terus Bang Jack bilang, kami juga sempat diskusi itu, kesimpulannya terserah lu mau pakai yang mana, nggak apa-apa gitu. Sama tunarungu atau tuli juga hal yang sama. Nah, gue datang ke situ karena Richard Insane juga. Jadi ada komunitas namanya Basket Tuli, apa Streetball Tuli, gue lupa deh. Komunitas Basket Tuli Indonesia deh kayaknya. Yang bikin halal bihalal, tapi di halal bihalnya ada lomba stand up tuli. Gue coba untuk kasih lihat liputannya, tapi lu bisa baca beritanya di comika.media, ada artikelnya dibahas tuntas karena waktu itu ada liputan. Atau lu cek di Instagramnya @comika.media juga bisa. Atau nanti tunggu di YouTube gue. Gue akan tayangin utuh. Jadi ada 4 finalis. 4-4-nya stand up-nya gue kasih lihat utuh. Menarik sekali karena memang stand up-nya pakai bantuan juru bahasa isyarat JBI. Terus tapi karena gue jurinya bertiga, jadi gue dan ada dua teman-teman ini mewakili teman-teman tuli juga. Terus intinya ada orang yang akan membantu menilai dari sisi apakah bahasa isyaratnya tuh benar gitu. Nah, jadi ketika mereka stand up kan mereka kan pakai bahasa isyarat, terus pakai ekspresi, terus gitu pakai gerak tubuh juga, dan ada yang membantu mengartikan bahasa isyaratnya sehingga gue mengerti. Jadi dibantu secara audio, yang dimaksud apa, plus ngeliat ternyata lucu, gue ngakak banget beneran dah. Dan itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Gue ditanya sama Insane, ini yang pertama nggak di Indonesia? Terus gue bilang, gue berusaha untuk inget ya, gue nggak bisa ngomong karena gue tentu tidak ada di semua tempat pada saat yang bersamaan. Tapi sejauh yang gue tahu, terutama di mana gue terlibat sendiri, ini yang pertama untuk gue. Gue baru pertama kali ngelihat lomba stand up tuli. Dan itu memperkuat anggapan bahwa memang stand up comedy itu sebagai sebuah kesenian ya, memang inklusif gitu. Bahkan lu bisa lihat, gue lupa ini di Last Comic Standing atau ini di apa namanya tuh yang America's Got Talent atau Britain Got Talent, gue lupa. Yang mana bahkan orangnya bisu. Jadi orangnya nggak bisa ngomong, tapi stand up. Gimana? Cari videonya ada di YouTube. Jadi gue pernah ngajar teman-teman yang buta, yang akhirnya jadi materi stand up di Pragiwaksono Stand Up Comedy Special. Gue pernah menjuri yang tunarungu, dan orang yang tuli itu kan ngomongnya kan juga nggak jelas karena banyak di antara mereka tuli seumur hidup, sementara
dari lahir berarti mereka nggak bisa mengontrol apa yang mereka katakan. Makanya kebanyakan teman-teman yang tuli kalau ngomong tuh kayak terbata-bata, gitu. Tapi bukan berarti mereka tanpa daya gitu. Bahkan kakak gue cerita, dia punya teman SMA yang juga tunarungu. Akhirnya kuliah hukum, lulus jadi lawyer di UI. Nah, jadi gue senang aja ngelihat bukti bahwa emang kesenian ini tuh inklusif. Dan itulah kegiatan gue di minggu ini. Nah, gue mau masuk ke pembahasan gue yang selanjutnya. Memang benar, gue nggak bisa balik ke New York karena urusan visa gue. Gue coba, jadi gue sampai harus tektokan berkali-kali dengan orang dari pihak embassy. Supaya gue dibantu nih gimana sih caranya, gue bingung gitu. Dan sambil dibantu, gue menyadari bahwa makin lama tanggal yang tersedia untuk wawancara, karena kan gue mesti ke US Embassy kan, untuk diwawancara lagi. Gue nggak tahu kenapa harus diwawancara lagi ya, karena suratnya udah keluar. Tapi yang pasti untuk kemudian ditempelin di paspor, plus bersama dengan anak-anak dan Gamila juga mesti ke sana. Gue lihat, gue sadar bahwa tanggalnya itu makin lama makin mundur, gue makin khawatir. Tapi pada saat yang bersamaan, gue ternyata merasa nyaman ada di sini. Gue khawatir, bukan diam-diam ya, tapi mungkin tanpa sadar, gue senang dengan masalah ini. Karena kalau boleh mengaku, dan moga-moga teman-teman Indonesia yang di luar negeri atau di New York spesifiknya nggak tersinggung ya, sebenarnya nggak enak di New York. Nggak enak. Kemarin ya, berapa saat yang lalu, Ernest kan sempat liburan ke New York bersama dengan Meira. Terus mereka upload story, kayaknya Meira yang upload story. Terus story-nya tuh ada foto mereka berdua selfie, terus tulisannya New York mahal ya? Iya gitu. Terus ditambahin lagi sama Ernest, gue juga bingung kenapa Panji pengen pindah ke sini. Terus kalau gue nggak salah, gue sempat WhatsAppan ngobrol sama Ernest. Terus gue bilang sama dia, memang nggak enak. Emang nggak enak. Nggak enak nggak. Kalau kenyamanan yang dicari bukan itu. Dan kalau ada orang udah ke beberapa kota di Amerika Serikat, gue ragu mereka akan bilang New York kota favoritnya. Kecuali memang mereka terpapar sama banyak hal yang sifatnya pop culture dan adanya di New York. Tapi sebagai tempat untuk tinggal, susah banget untuk kita bilang ini enaknya tempat tinggalnya gitu. Kayak Ernest sama Meira, kalau gue nggak salah, kota favorit mereka itu adalah Tokyo. Aduh, jauh banget. New York dibandingin sama Tokyo, jauh banget. Tokyo jauh lebih bersih, Tokyo jauh lebih wangi, karena New York, utamanya Manhattan, tapi semuanya sih, Brooklyn sama Queens juga, bau dan bau pesing. Kemudian Tokyo jauh lebih rapih, Tokyo orangnya jauh lebih santun, transportasi umumnya juga jauh lebih handal, nggak pakai transportasi umum juga taksinya juga enak, mahal, tapi enak. Karena kalau misalkan di New York, lo andalannya pasti Uber, atau Lyft, atau naik taksi, tapi mahal. Sementara kalau misalkan lu naik taksi di Jepang, jangankan mikirin tip, kembalian aja mereka sampai receh-receh gitu. Kita mau bilang, nggak apa-apa, ambil aja. Dia keluar, sampai receh, ini ambil. Terus gitu ada tempatnya, aduh bersih dan rapi banget dah. Beneran gak ada apa-apanya. New York tuh nggak enak sebenarnya. Jauh lebih aman Tokyo juga. Jadi memang nggak nyaman, di New York itu nggak nyaman. Dan orang kan nanya kan, lah terus kalau nggak nyaman ngapain ke situ? Ya karena gimana cara jelasinnya? Kalau lu pengen jadi ninja, ya lu kan perginya ke Jepang gitu, ke Kyoto. Di Kyoto kan ada tuh sekolah ninja. Mau kemana lagi? Tapi ya Jepangnya enak sih. Gimana cara jelasinnya? Gimana cara jelasin ke orang bahwa ketika gue pindah ke New York, yang dicari itu bukan kenyamanan, yang dicari itu bukan enak. Yang dicari itu adalah tempat yang bisa membuat kita mewujudkan cita-cita kita walaupun gak enak gitu.
susah banget ya jelasin ya, gimana ya? Karena New York itu pusatnya stand up. Beneran deh, kalau lu tanya di mana sih stand up comedy lahir, Amerika Serikat. Amerika Serikat. Emang di situ. Asalnya pengaruhnya memang mungkin dari Inggris, mungkin dari waktu masih kerajaan, mungkin dari zamannya masih jester, pelawak raja, tapi kemudian orang-orang Inggris pada migrasi ke dataran Amerika Serikat. Lalu di situ lahir vaudeville pecah karena ekonomi, terus muncul orang yang namanya adalah performing in one-nya akhirnya banyak kepake. Terus udah gitu industri kasino, sebenarnya gue bisa cerita panjang tentang sejarah komedi ya, terutama di Amerika Serikat, bikin konten khusus nggak ya? Tapi intinya kasino bermunculan, butuh hiburan yang murah, performing in one ini banyak kepake, akhirnya mereka disebut sebagai stand up, akhirnya industri insider, begitu terus. Nah, semua itu terjadi antara di LA sama di New York, tapi kemudian melesatnya di New York ditandai dengan begitu banyaknya comedy club, dan hari ini New York itu adalah kota di mana sehari ada 20-30 open mic, sementara show stand up-nya ada sekitar 30 per malam setiap hari. Jadi kemana gue mesti pergi kalau gue emang pengen jadi stand up comedian yang handal? Udah mah pusatnya di situ. Kayak pengen salah. Gue mau ngomong gini, kayak pengen jadi pemain sepak bola terus lu ke Brazil. Tapi sebenarnya nggak juga ya. Bisa aja lu ke Spanyol gitu, ke Barcelona, ya nggak juga sih. Tapi intinya di sana tuh nggak enak. Sedang nggak enak karena gue sendirian. Gue merasakan di Jakarta kan gue Islam, laki, Jawa, mayoritas tuh. Di sana gue minoritas, agama minoritas, suku minoritas, kelamin sih mayoritas laki-laki. Tapi beda banget. Di Indonesia semua orang kenal gue bisa jadi diri gue sendiri. Di New York gue masih belum jadi diri gue sendiri. Gue yakin teman-teman gue, komika-komika yang ada di New York, karena mereka follow Instagram gue, mereka pasti bingung, si Panji kalau di Indonesia bercandanya beda banget ya. Karena gue emang belum jadi diri gue sendiri di sana, karena masih sungkan mungkin, masih gimana sih? Masih belum jadi diri gue sendiri. Coba rasain tinggal di sebuah tempat yang lu nggak bisa jadi diri lu sendiri gitu. Nggak enak, nggak bebas gitu. Di sini bukan cuman gue dikenal sama orang, terus orang ramah sama gue bisa bicara dengan lebih luas. Kotanya jauh lebih enak buat gue ya, karena lebih ke emang gue orang sini gitu, bukan membandingin Jakarta lebih baik dari New York, bukan itu yang gue maksud. Tapi ini adalah kota gue, kota asal gue. Dan di atas semua itu, keluarga gue di sini. Gue respect sekali sama orang-orang yang ayah-ayah terutama yang harus merantau untuk nyari uang, atau ibu yang lagi merantau keluar kota untuk bekerja gitu. Gue respect banget. Karena kalau gue, walaupun gue merantaunya jauh, gue masih ada duit untuk bolak-balik. Dalam 5 bulan gue masih balik 3 kali. Banyak di antara orang-orang ini setahun juga mungkin gak balik. Gue gak kebayang kangennya. Gue aja ngerasa bersalah loh. Tiap hari gue nanya, apa gue bener ngelakuin ini? Gue respect deh sama lu yang lagi di luar negeri untuk kuliah, untuk kerja, laki ataupun perempuan. Berat sekali, sehingga ketika gue di sini, insting gue mengatakan, bisa nggak balik aja nggak sih gitu? Salah ya? Tahu nggak gue ngapain setiap hari? Nganter anak-anak sekolah. Kayaknya gue pernah cerita deh, sering gue bilang bahwa salah satu kegiatan favorit gue setiap hari adalah nganter anak-anak ke sekolah, jemput anak-anak sekolah. Bangun, ngantuk-ngantuk, cuci muka, bikin kopi, berangkat, nyetir, ngobrol sama mereka di jalan, pulang. Gue suka melakukan itu. Dan sekarang hampir setiap hari gue ngelakuin itu. Rutinitas juga udah mulai kayak normal sebelum pandemi, abis nganter anak, nyari kafe, nongkrong, beli kopi. Enak banget di Jakarta, Indonesia. Apa yang lagi gue lakuin di New York? Tapi gue bertanya, apakah gue menyerah? Tentu enggak, jawabannya enggak. Tentu gue pengen balik.
Tapi mungkin yang gue coba untuk sampaikan dari video ini atau dari bagian ini di episode ini adalah bahwa diam-diam di balik masalah visa, gue mensyukuri gue berada di sini. Walaupun itu datang dengan resiko, gue curiga gue kehilangan pass di beberapa comedy club yang udah ngasih gue pass. Yang berarti gue mesti ngulang dari nol. Gak apa-apa. Kalau emang itu mesti dilakuin, gak apa-apa. Toh gue berencana ada di sana untuk selamanya, rencananya. Itu aja dari gue. Makasih banyak udah nonton episode kali ini. Minggu depan gue akan kasih tahu bahwa sebenarnya gue udah nemu tanggal untuk interview, untuk datang. Dan tanggal itu mengungkap banyak hal, tapi itu untuk minggu depan. Untuk sekarang sekian dulu, terima kasih banyak dan kita ketemu di di .id episode berikutnya. Terima kasih udah nonton video ini dan juga terima kasih udah subscribe kanal YouTube gua. Gua mau ngasih tahu bahwa gua membuka YouTube membership dan ada 3 jenis penawaran. Ada 1 paham Rp30.000, ada 1 rasa Rp125.000, ada 1 jiwa Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri. Ada konten-konten khusus yang gue siapkan untuk para member. Kalau tertarik silakan mampir ke home, klik join. Iya, udah sampai, udah nyampe. Terima kasih. Petir.